Resah kalau kau jaga. Saya tuh sibuk belakangan, emang sibuk manggung atau enggak lagi bikin album kedua aja. Jadi lebih ke bikin lagu, terus ngurusin kucing yang suka tiba-tiba datang dan pergi itu, sama manggung juga. Udah sih, sejauh ini sih sehari-hari lebih ke situ aja sih, ngurusin album aja. Aku tuh mulai menyanyi itu sebetulnya dipaksa menyanyi sejak aku kelas 5 SD, sampai pada akhirnya pada tahun 2012 ketemu sama Lava. Terus secara nggak sadar aku sangat mencintai menyanyi ini. Ternyata orang-orang di luar sana banyak yang menikmati suara aku gitu. Ini agak mistis sih, nggak mistis sih sebetulnya. Cara aku deliver itu adalah pertama-tama misalnya aku dikasih lagu gitu, aku harus benar-benar suka dulu sama lagunya. Kalau aku nggak suka sama lagunya, at least aku tahu sejarah di balik lagunya, itu penting banget. Dari situ baru aku menyanyi dengan cara aku nyanyi aja. Justru di situ adalah tujuannya, aku tidak ingin memberikan pesan, aku justru lebih ke merasakan lagunya. Ketika itu udah jadi lagu, pesan itu keluar dengan sendirinya dan orang akan menginterpretasikan dengan versi mereka gitu ketika mereka menerima lagu itu. Nyanyi dengan jujur sih sebenarnya sih kalau mau singkatnya. Waduh, ketakutan terbesar itu adalah mendapati ada orang yang tidak bisa menerima aku lagi secara apa adanya. Kalau achievement terbesar aku adalah sebaliknya gitu, orang benar-benar menerima aku tanpa aku harus pretentious dan lain-lain. Kalau dalam karir itu sebetulnya menyanyi ini merupakan salah satu hal yang aku jelaskan sebelumnya gitu, nothing tulus gitu awalnya, sampai akhirnya ini jadi sebuah hal yang aku nggak pernah pikirkan sama sekali, malah justru jadi hal yang prioritas sekarang gitu. Dan yang aku takutkan itu adalah ketika orang-orang udah bosan dengar suaraku atau laguku, terus mereka kayak males dengerin Danila, atau Danila berubah apalah segala macam ketika orang-orang bosan. Dan yang kedua adalah ketika mereka loyal dan terus apresiasi terhadap musik. Tapi aku yakin sih sejauh ini orang-orang yang suka sama musik-musik yang segmented sekali, pasti mereka bener-bener nyari karena memang itu mereka pingin gitu. Jadi aku yakin pada loyal. Apa ya? Gini, instrumen yang aku mainkan itu dari suara aku gitu, yang mana ini kayak langsung dari yang pencipta alam semesta yang udah gue kasih warna suara lo kayak gini gitu. Dan ternyata ini sangat bikin orang malah jadi senang. Sama yang kedua ya, ketika ada di atas panggung sama teman-teman band yang lain, sorak-sorai penonton serta ambient mereka atau bahkan suara mereka pada saat mereka nyanyi itu sangat adiktif gitu, dan bisa berekspresi secara bebas banget di atas panggung. Kalau sehari-hari aku suka pakai cardigans atau sweater, sesuatu yang loose atau bahkan yang tipis sekalipun. Terus bawahnya legging sama sneakers atau flat shoes. Kalau untuk manggung aku suka pakai kemeja. Bahkan sebetulnya aku suka juga pakai kaos dan cardigans, cuman terkadang cuaca di Indonesia membuat sedikit lebih jauh kebasahan gitu kalau pakai cardigan karena panas banget. Terus bawahnya jeans atau celana kaki yang lain gitu, atau memang sekalian yang formal antara gaun atau baju yang blus dan semacamnya. Cuman aku memang menghindari warna-warna kayak pink, kuning, karena nggak tahu sih, pada dasarnya hampir semua baju di rumah aku tuh, baik itu daily ataupun baju manggung, antara putih, hitam, abu-abu, biru dongker, merah marun. Udah itu puter-puter aja di situ. Ada satu lagu yang sepanjang masa dari pertama kali aku mengenal musik, kasarnya mulai tahu lebih dalam, itu basi sih, dan kalian pasti semua juga udah pada tahu. Cuman ini sangat personal buat aku. Itu Coldplay, judulnya Sparks. Itu mau sampai aku mungkin kalau aku udah di ambang kematian dengerin itu, aku mati senyum pasti. Terus yang kedua JJ Johansson, judulnya Rush, karena liriknya itu
nggak enak, tapi aransemen musiknya juga ngambang nggak tahu mau kemana. Sama yang ketiga itu 3 pagi Semboyan, kasarnya orang yang ternyata aku kenal dan karyanya memang wow spektakuler, itu salah satu lagunya itu. Pianika tuh selalu dibawa sih, jadi itu aku kasih nama Eko. Eko itu berasal dari salah satu gitarisnya 3 pagi, karena aku ngerasa dia keren. Dan sekarang dia jadi bentuknya kayak temen aku juga, sama mikrofon aku juga jadi kayak apa ya, kalau misalkan anak-anak band bawa, kalau mau manggung bawa alat, bawa gitar, kayaknya keren gitu. Masa gue nggak bawa apa-apa sih gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk at least gue bawa piano sama gue bawa mikrofon, jadi ada gearnya gitu. Jadi sangat penting sih itu si 2 anak itu. Fashion itu menurut aku kayak tampilan luar yang mau ditawarkan untuk orang-orang yang akan jadi apa ya, penikmatnya lah gitu, yang harus bisa mewakili kepribadian atau karakter dari si individu ini gitu. Terlebih kalau untuk karir itu nggak cuma disesuaikan dengan karakter atau individunya aja, tapi itu juga harus disesuaikan dengan hasil karyanya. Kalau misalkan hasil karyanya nggak sesuai juga sama karakternya, jadi cross banget gitu. Simplicity itu kayak berhubungan dengan sesuatu yang spesifik. Aku pribadi dari baju Philo, aku sangat suka yang ini. Jadi pertama kali aku pilih yang ini. Padahal sebenarnya ini kalau dibilang simple, nggak simple juga. Ini ada atribut gitu. Tapi punya poin, atributnya tuh buat apa sih gitu. Lo nggak kelihatan kosong banget gitu. Di baju tuh harus ada feature-nya gitu, dan comfort udah pasti. Karena di baju-baju yang udah aku pakai dan khususnya yang ini, nggak ada yang ngepres satupun. Jadi aku sangat aman dari yang namanya seperti lontong. Philo yang aku lihat sejauh aku pakai baju itu, yang nyarinya susah setengah mati itu selalu, dan sekalinya dapet itu jarang, tapi memang dapet banget. Dan Philo tuh kayak salah satunya. Aku tuh jarang banget pakai baju kayak gini, jarangnya karena aku ngerasa misalnya ada baju yang bagus terus jarang dipakai, pasti nggak muat gitu. Jadi yang kesan pertama aku pada saat aku pakai baju Philo itu, aku kayak ngerasa, oh gue masih punya kesempatan untuk bisa menjadi seperti perempuan yang gue lihat di luar sana gitu. Dan ternyata ada kok bahan-bahannya, ada kok orang yang bikin dan emang sesuai dengan selera yang aku suka juga. Jadi makasih ya Pui.